Di dalam website resmi Kementerian Ketenagakerjaan disampaikan bahwa pemerintah baru saja menerbitkan aturan baru tentang pengupahan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Melalui aturan baru ini, maka upah minimum dipastikan akan naik. Di sana, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah juga mengatakan bahwa kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja atau buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini. Namun demikian, setelah mencermati isi dari PP Nomor 51 Tahun 2023, pernyataan bahwa upah minimum dipastikan akan naik adalah sebuah kebohongan. Mengapa Kemenaker menyebar hoax? Yuk kita diskusikan dalam video ini. Langsung saja, saya akan tunjukkan di mana letak kebohongan dari pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan. Di dalam PP Nomor 51 Tahun 2023, khususnya dalam pasal 26 ayat 9, disebutkan bahwa nilai penyesuaian upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 5 lebih kecil atau sama dengan 0, upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan. Ini juga bisa kita temui di pasal 26A ayat 5 yang mengatur bahwa jika pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bernilai negatif, nilai upah minimum tahun berikutnya ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan. Frasa nilai upah minimum tahun berikutnya ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan, itu artinya tahun depan tidak ada kenaikan upah minimum. Dengan demikian, di dalam PP Nomor 51 Tahun 2023, terdapat pasal yang memungkinkan upah minimum tidak mengalami kenaikan. Tidak hanya itu, kemungkinan tidak adanya kenaikan upah minimum juga bisa kita temui di dalam pasal 33 ayat 6 PP Nomor 51 Tahun 2023, di mana di sana disebutkan dalam hal hasil rekomendasi bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak sesuai dengan formula perhitungan upah minimum, gubernur tidak dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota. Tidak dapat ditetapkan oleh gubernur artinya juga tidak ada kenaikan upah. Dari fakta-fakta ini jelas bahwa di dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 terdapat ketentuan yang memungkinkan upah minimum tidak naik. Oleh karena itu, mengatakan dengan adanya PP yang baru saja disahkan bahwa upah minimum pasti naik, itu adalah pernyataan yang hoax, pernyataan yang keliru. Jikapun upah minimum naik, maka kenaikannya sangat kecil, di mana sesuai dengan pasal 26 ayat 4, formula kenaikan upah minimum adalah nilai upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum yang akan ditetapkan. Adapun nilai upah minimum tahun berjalan adalah upah minimum yang sekarang. Sebagai contoh, untuk menghitung upah minimum tahun depan, tahun 2024, maka upah minimum yang sekarang adalah upah minimum tahun 2023. Sementara itu, nilai penyesuaian upah minimum yang akan ditetapkan, rumusnya adalah inflasi ditambah dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, ini yang disebutkan dengan alfa, kemudian dikalikan upah minimum tahun berjalan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 5 di PP Nomor 51 Tahun 2023. Sementara itu, sesuai dengan pasal 26 ayat 6, indeks tertentu yang disimbolkan sebagai alfa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,1 sampai dengan 0,3. Jadi, jelaslah sudah, berapapun nilai pertumbuhan ekonomi, kalau dikalikan 0,1 sampai dengan 0,3, maka nilainya akan menjadi lebih kecil. Tidak cukup sampai di sini, ketika nilai upah minimum tahun berjalan pada wilayah tertentu melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga, dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi atau kabupaten kota, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan ketentuan adalah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa dan upah minimum berjalan. Ingat, alfa ini nilainya 0,1 sampai dengan 0,3. Jadi di sini tidak memasukkan inflasi. Padahal kenaikan upah yang mempertimbangkan nilai inflasi itu adalah untuk memastikan bahwa buruh dapat mempertahankan daya beli mereka, memungkinkan mereka untuk terus memenuhi kebutuhan dasar. Jika upah tidak mempertimbangkan inflasi, maka buruh dapat jatuh ke dalam jurang kemiskinan meskipun dia bekerja sepenuh waktu. Kenaikan upah yang seimbang dengan inflasi membantu mencegah hal itu terjadi. Upah yang tidak memadai bukan hanya mempengaruhi buruh yang menerimanya, tetapi juga menimbulkan efek domino yang berdampak pada seluruh struktur sosial dan ekonomi. Mari kita memulai dengan mengamati kehidupan seorang buruh pabrik. Sebut saja namanya Rina. Setiap hari, Rina bangun sebelum matahari terbit, berangkat ke pabrik di pinggiran kota. Kerja kerasnya sepanjang hari hanya dibayar dengan upah yang pas-pasan. Tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.
Upah yang tidak layak ini bukan hanya soal angka di rekening bank, tetapi juga sebuah cerminan dari perjuangan harian yang dialami jutaan buruh seperti Rina. Ketika buruh tidak menerima upah yang layak, dampak pertama dan paling langsung adalah pada kualitas hidup mereka. Upah yang rendah berarti kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan kesehatan. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah kesehatan dan kesejahteraan. Buruh dengan upah rendah seringkali terpaksa tinggal di perumahan yang tidak layak atau mengorbankan kebutuhan dasar lainnya, yang dapat berujung pada masalah kesehatan yang serius. Lebih dari itu, efek jangka panjang dari upah yang tidak layak terhadap keluarga dan komunitas tidak bisa diabaikan. Anak-anak pekerja dengan upah rendah seringkali mengalami kesulitan dalam pendidikan dan pengembangan. Kurangnya sumber daya finansial membuat akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi terbatas. Ini memperburuk siklus kemiskinan dari generasi ke generasi. Dampak sosial dari upah yang tidak layak juga mencakup peningkatan ketimpangan sosial. Ketika sebagian besar pekerja menerima upah yang tidak cukup, sedangkan sekelompok kecil menikmati gaji yang jauh lebih tinggi, kesenjangan ekonomi akan semakin lebar. Ini menciptakan masyarakat yang terpecah di antara ketidakadilan ekonomi menjadi akar dari ketidakstabilan sosial. Ekonomi secara keseluruhan pun berpengaruh. Upah yang rendah berarti daya beli yang rendah, yang pada gilirannya mengurangi konsumsi barang dan jasa. Ini bisa menyebabkan penurunan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketika buruh tidak menerima upah yang layak, ketergantungan pada bantuan sosial meningkat. Ini memberikan tekanan tambahan pada sumber daya publik. Dari sudut pandang psikologis, buruh dengan upah rendah seringkali mengalami stres dan kecemasan yang tinggi. Ketidakpastian finansial bukan hanya masalah materi, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental. Hal ini dapat menurunkan produktivitas dan kualitas kerja, menciptakan lingkaran setan antara upah rendah dan rendahnya kinerja. Dampak upah yang tidak layak jauh lebih luas dari sekedar kekurangan finansial bagi si buruh itu sendiri. Ini adalah masalah yang mempengaruhi kesehatan, pendidikan, kesetaraan sosial, dan stabilitas ekonomi, dan bahkan kesehatan mental. Solusinya memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya fokus pada peningkatan nominal upah, tetapi juga pada menciptakan ekosistem kerja yang adil dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, penting bagi kita untuk tidak hanya memperhatikan angka-angka ekonomi, tetapi juga kesejahteraan dan martabat setiap pekerja. Kembali ke cerita tentang Rina, buruh pabrik yang tadi sempat saya singgung. Ini membawa kita lebih dalam ke dalam realitas kehidupan buruh dengan upah rendah. Setelah pulang dari pabrik, Rina menghadapi dilema yang sama setiap hari. Bagaimana mengalokasikan upahnya yang terbatas itu? Apakah dia harus membeli makanan yang lebih bergizi untuk anak-anaknya? Atau menabung untuk biaya sekolah mereka? Keputusan-keputusan semacam ini yang tampaknya sederhana bagi sebagian besar orang, menjadi pertanyaan hidup dan mati bagi mereka yang berupah rendah. Dampak dari upah yang tidak layak tidak hanya terbatas pada kehidupan domestik. Di lingkungan kerja, Rina dan rekan-rekannya seringkali merasa tidak dihargai dan diperlakukan sebagaimana angka dalam buku akuntansi perusahaan. Kurangnya pengakuan dan penghargaan ini dapat menurunkan moral dan motivasi kerja, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan produktivitas. Efek psikologis dari upah yang tidak layak juga tidak bisa diabaikan. Stres kronis akibat ketidakpastian finansial dapat menimbulkan masalah kesehatan mental yang serius, seperti depresi dan kecemasan. Ini tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada keluarga, teman, dan komunitas mereka. Dari perspektif sosial, upah rendah memperdalam jurang antara kelas sosial. Ini mengakibatkan masyarakat yang terfragmentasi, di mana kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi semakin terasa. Dalam jangka panjang, ini dapat menimbulkan ketegangan sosial dan menurunkan kohesi masyarakat. Pada tingkat ekonomi makro, ketika jumlah besar pekerja menerima upah yang tidak layak, dampaknya terasa pada ekonomi secara keseluruhan. Konsumsi berkurang, pertumbuhan ekonomi melambat, dan beban pada sistem kesejahteraan sosial meningkat. Ini merupakan siklus negatif yang mempengaruhi semua lapisan masyarakat, tidak hanya mereka yang berupah rendah. Mengatasi masalah upah yang tidak layak memerlukan lebih dari sekedar intervensi pemerintah dalam bentuk peningkatan upah minimum. Ini membutuhkan perubahan dalam cara kita melihat dan menghargai pekerjaan dan pekerja. Kita perlu membangun budaya kerja yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap pekerja dihargai, tidak hanya untuk pekerjaan yang mereka lakukan, tetapi juga untuk kontribusi mereka terhadap masyarakat. Perusahaan juga memiliki peran penting dalam hal ini. Mereka perlu melihat pekerja sebagai aset yang berharga, bukan hanya sekedar beban biaya. Investasi dalam kesejahteraan pekerja, seperti upah yang layak, lingkungan kerja yang sehat, dan peluang untuk pengembangan pribadi dan keterampilan bukan hanya etis, tapi juga bisnis yang cerdas. Buruh yang puas dan sehat akan lebih produktif dan memiliki komitmen yang lebih besar terhadap perusahaan mereka.
Kembali ke permasalahan awal, apakah kemudian PP nomor 51 tahun 2023 yang baru saja disahkan membuat upah buruh menjadi layak? Sayangnya, jika membaca dengan cermat pasal-pasal yang ada di dalamnya, ternyata tidak. PP nomor 51 tahun 2023 tidak memberikan perubahan yang signifikan, dan karena itu wajar jika buruh menyuarakan penolakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Kahar S. Cahyono, sampai bertemu kembali dalam Bicaralah Buruh berikutnya.